Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita membuka lembar demi lembar sejarah yang selama ini terkunci, menyingkap rahasia yang jarang disentuh, dan menyusuri jejak-jejak kebenaran yang tersembunyi dalam teks-teks kuno. Di sini kita tidak sekadar menceritakan sejarah, kita membedahnya, mengupasnya, dan melihat apa yang selama berabad-abad disembunyikan dari pandangan banyak orang. Kali ini, kita akan menelusuri sebuah topik yang sangat sensitif, penuh ketegangan, dan sering dihindari pembahasan terbuka. Jejak nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab Talmud Yahudi. Sebuah tema yang membawa kita langsung ke ruang arsip tersembunyi, ke teks-teks rabbinik kuno, dan ke nubuat yang sudah lama ditutupi. Jadi, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena setiap detik dari kisah ini menyimpan potongan sejarah yang luar biasa penting. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini. Dalam kegelapan ruang arsip kuno, ada lembaran-lembaran naskah yang selama berabad-abad tidak pernah dibuka oleh mata awam. Lembaran yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram kuno ini telah menjadi bagian dari teks rabbinik yang dikenal dengan sebutan Talmud. Kitab ini bukan kitab biasa. Ia adalah kumpulan tafsir, hukum, dan diskusi rabbinik Yahudi yang menjadi pegangan kaum Yahudi setelah hilangnya bait suci di Yerusalem. Tetapi di balik baris-baris teks itu, tersimpan sesuatu yang sangat jarang diungkap ke publik muslim. Sesuatu yang membuat banyak peneliti Islam mengernyitkan dahi. Sesuatu yang terkait langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa bagian teks Talmud, terselip deskripsi tentang sosok Nabi bangsa Arab. Sebuah istilah yang menjadi titik awal dari penyelidikan sejarah ini. Sejarah Talmud sendiri terbagi dua, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Yang terakhir inilah yang banyak dijadikan rujukan utama oleh para rabbi. Ditulis setelah kehancuran Yerusalem oleh bangsa Romawi, teks-teks itu menyimpan narasi, komentar, dan penafsiran atas Taurat dan kehidupan nabi-nabi. Tetapi ada hal yang lebih menarik. Dalam beberapa potongan diskusi rabbinik yang sangat spesifik, muncul pembahasan tentang seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membawa hukum baru, mengguncang dunia Romawi dan menantang hegemoni Bani Israel. Dan disinilah awal mula benang merahnya. Banyak teks Talmud awal ditulis dengan cara samar. Mereka tidak selalu menyebut nama secara langsung, tetapi menggunakan kiasan, simbol, dan julukan. Dalam konteks Nabi Muhammad SAW, beberapa istilah seperti Ha-Ishmael, orang Ismail, Prophet from Arabia, Nabi dari Arabia, dan Muhammad atau Ha-Mahmad telah muncul dalam beberapa manuskrip. Para orientalis barat dan sebagian peneliti Yahudi awal abad ke-19 mencatat istilah ini, tetapi kemudian banyak bagian dihapus, disensor, atau dikunci dalam arsip-arsip perpustakaan sinagoga. Ini bukan klaim spekulatif, melainkan fakta yang didukung oleh catatan para peneliti naskah seperti Abraham Geiger, Alois Sprenger, dan Ignaz Goldziher, yang dalam riset-risetnya menyebut adanya referensi samar kepada Nabi Muhammad SAW dalam literatur Yahudi pasca kenabian. Lembar demi lembar naskah, Talmud jika dibuka dengan teliti mengungkap sesuatu yang mencengangkan. Dalam diskusi rabbinik tentang masa akhir kenabian Bani Israel, muncul sebuah keterangan bahwa akan ada nabi dari padang pasir yang akan membawa umatnya untuk menaklukkan Yerusalem dan menumbangkan kekaisaran besar. Deskripsi ini muncul di antara perdebatan para rabbi yang hidup pada masa awal Islam. Sejarah mencatat, Yerusalem jatuh ke tangan kaum muslim pada tahun 637 Masehi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa besar ini mengguncang dunia Yahudi kala itu. Bagi sebagian rabbi, ini adalah pemenuhan nubuat lama tentang datangnya seorang nabi dari timur yang akan mengubah tatanan dunia. Apa yang membuat penyelidikan ini semakin menarik adalah fakta bahwa dalam bahasa Ibrani kuno, kata Mahmad muncul dalam Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Dalam transliterasi berbunyi, Hikko mamtakim vecholo Mahmadim zedodi vezehre ibnot Yerusalem. Jika diterjemahkan, ayat ini berbunyi, sosoknya sangat menyenangkan. Seluruhnya adalah Mahmadim, teramat mulia. Inilah kekasihku, inilah sahabatku, hai putri-putri Yerusalem. Dalam teks Ibrani, kata Mahmadim adalah bentuk jamak kehormatan dari Mahmad, yang memiliki akar kata serupa dengan nama Muhammad. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
termasuk sebagian ahli tafsir klasik, tidak menjadikan ini sebagai dalil pokok kenabian, tetapi menyadari adanya kesamaan fonetik yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Ini menjadi semacam isyarat linguistik yang mengundang tanda tanya besar. Apakah ini kebetulan, atau justru pertanda nubuat yang pernah diketahui oleh Bani Israel? Fakta ini menjadi semakin kuat ketika kita menelusuri bagaimana reaksi komunitas Yahudi awal terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat syahih, disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Madinah mengenal tanda-tanda kenabian Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Salam, seorang rabbi Yahudi yang kemudian masuk Islam, berkata bahwa begitu melihat Nabi Muhammad SAW, ia langsung mengetahui bahwa wajah itu bukan wajah seorang pendusta. Abdullah bin Salam telah membaca tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman dalam Taurat mereka, dan begitu tanda itu muncul di Madinah, ia tak ragu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini menjadi petunjuk bahwa kabar tentang kedatangan Nabi akhir zaman sudah diketahui, bukan hanya dalam Taurat, tetapi juga dalam penjelasan rabbinik, bagian dari Talmud dan literatur rabbinik lainnya. Beberapa potongan teks Talmud yang jarang diakses publik menyebutkan istilah Meshuggah dan Ishmaelites Prophet dalam konteks diskusi tentang akhir zaman. Para peneliti barat menafsirkan istilah Meshuggah sebagai ejekan terhadap seorang nabi yang tidak mereka terima. Dalam tradisi Yahudi, istilah ini pernah digunakan untuk menyebut nabi-nabi yang mereka anggap mengganggu status quo. Dan Nabi Muhammad SAW, bagi Rabbi Yahudi yang menolak, dianggap sebagai sosok yang mengancam dominasi mereka atas wilayah Arab dan Yerusalem. Inilah mengapa dalam banyak salinan Talmud yang beredar di Eropa, bagian-bagian yang menyebutkan sosok ini dihapus atau disamarkan dengan simbol. Sensor Talmud dilakukan oleh otoritas gereja Katolik di Eropa selama abad pertengahan, tetapi menariknya, banyak yang dihapus justru berkaitan dengan pembahasan tentang nabi bangsa Arab. Sejarah mencatat bahwa pada abad pertengahan, banyak edisi Talmud dibakar, disita, atau disensor oleh pihak gereja. Tetapi salinan-salinan manuskrip yang selamat justru ditemukan dalam arsip-arsip Yahudi tertutup. Dari sinilah para peneliti modern menemukan potongan teks yang menggambarkan masa munculnya seorang nabi dari bangsa Ismail. Deskripsi itu begitu spesifik. Ia akan membawa syariat baru, memimpin umatnya dari gurun Arabia, dan dalam waktu singkat akan menguasai wilayah luas, bahkan Yerusalem. Fakta sejarah menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi setelah kenabian Muhammad SAW. Seolah-olah para rabbi telah mengetahui nubuat itu jauh sebelum Islam lahir. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89, Allah berfirman, "Dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir." Ayat ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa orang-orang Yahudi mengetahui akan datangnya seorang nabi terakhir, bahkan mereka sering berdoa memohon kemenangan melalui perantara nabi tersebut. Namun ketika nabi itu benar-benar datang, bukan dari keturunan Israel melainkan dari keturunan Ismail, mereka justru menolak. Narasi ini sangat cocok dengan deskripsi Talmud dan tradisi rabbinik. Para rabbi pada masa Nabi Muhammad SAW telah terbiasa menyampaikan kepada kaum mereka tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman. Maka tidak heran jika banyak penduduk Madinah, terutama dari kalangan Yahudi, mengenali tanda-tanda kenabian beliau. Tetapi sebagian dari mereka tidak mau kehilangan posisi dan kehormatan mereka sebagai bangsa pilihan. Mereka menolak kebenaran yang ada di depan mata. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad.' Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Ayat ini memperlihatkan bahwa Bani Israel telah lama mengetahui nama Ahmad, nama lain dari Muhammad. Maka tidak mengherankan jika dalam beberapa tafsir Yahudi dan Rabbinik, nama ini muncul secara tersamar. Para peneliti Yahudi sendiri menghadapi dilema besar, mengakui bahwa nubuat itu merujuk pada Muhammad SAW berarti mengakui kenabiannya, sesuatu yang bertentangan dengan dogma mereka. Maka cara yang diambil adalah menghapus, menyamarkan, atau mengabaikan potongan teks itu.
Dalam banyak arsip rabbinik, ada perintah untuk tidak menyebarkan pembahasan mengenai nabi bangsa Arab ini kepada kalangan awam Yahudi. Hanya kalangan rabbi senior yang boleh membahasnya dalam lingkaran terbatas. Penyelidikan sejarah ini menjadi semakin intens ketika para orientalis Eropa pada abad ke-19 mulai membuka arsip-arsip Talmud kuno. Mereka menemukan bahwa banyak pernyataan dalam Talmud yang mengandung ramalan tentang peristiwa besar pasca Roma, salah satunya penaklukan Yerusalem oleh pasukan Islam. Teks rabbinik itu menyebutkan bahwa bangsa Ismail akan menguasai tanah suci selama waktu yang telah ditentukan. Ini bukan kebetulan. Bani Israel sudah sangat akrab dengan konsep nabi terakhir. Dalam literatur rabbinik, nama Mahmad, yang sangat dekat dengan Muhammad, muncul sebagai sosok yang diagungkan. Dalam teks Kidung Agung, kata itu muncul sebagai pujian besar. Dalam bahasa Arab, Muhammad bermakna yang terpuji. Ini kesamaan yang terlalu signifikan untuk diabaikan. Sementara itu, dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW tidak datang dengan klaim kosong. Beliau membawa Al-Quran, yang membenarkan dan menyempurnakan wahyu sebelumnya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, dan melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menyebutkan secara tegas bahwa nama dan sifat Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam tradisi Yahudi, penjelasan dan tafsir atas Taurat itulah yang menjadi Talmud. Jika kita tarik garis lurus antara teks Talmud, nubuat rabbinik, dan peristiwa sejarah, maka potret yang muncul menjadi sangat jelas. Nama dan sifat Nabi Muhammad SAW sudah diketahui oleh Bani Israel bahkan sebelum beliau diutus. Mereka tahu akan ada nabi terakhir, tahu dari mana asalnya, dan tahu bahwa ia akan menjadi pemimpin besar yang mengubah peta kekuasaan dunia. Tetapi kebencian, kesombongan, dan keengganan menerima ketetapan Allah membuat banyak dari mereka menolak kebenaran itu. Mereka justru menyebarkan narasi tandingan, menyamarkan teks-teks, dan menyembunyikan nubuat-nubuat tersebut dari generasi mereka sendiri. Yang membuat semua ini semakin menarik adalah fakta bahwa penyebutan Mahmad dalam teks-teks Yahudi tidak hanya muncul satu kali. Dalam kitab Keluaran pasal 36 ayat 19, dalam kitab Ratapan, dan dalam beberapa teks rabbinik, kata Mahmad digunakan dalam konteks sesuatu atau seseorang yang sangat berharga dan diagungkan. Dalam bahasa Ibrani, Mahmad berarti sesuatu yang sangat diinginkan atau yang terpuji. Dalam bahasa Arab, Muhammad berarti yang banyak dipuji. Hubungan linguistik ini sulit untuk diabaikan begitu saja. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa keimanan tidak dibangun di atas teks-teks luar Islam, tetapi Al-Quran dan hadits syahih sudah cukup menjadi pegangan. Namun ketika jejak-jejak kenabian Muhammad SAW ditemukan dalam literatur agama lain, hal itu menjadi penguat, bukan penentu. Dan Talmud, kitab yang dijaga sangat ketat oleh kalangan Rabbi, ternyata menyimpan potongan jejak itu, walau tersamar. Bayangkan sejenak, teks-teks yang disusun oleh Rabbi Yahudi pada masa kejayaan Romawi, berabad-abad sebelum internet, sebelum percetakan, dan tersembunyi dalam sinagoga-sinagoga gelap di Eropa Timur, ternyata menyebutkan ciri-ciri sosok yang akhirnya muncul di padang pasir Arabia. Sosok yang bukan hanya menjadi nabi, tetapi mengubah jalannya sejarah dunia. Sosok itu bernama Muhammad bin Abdullah SAW. Dalam dunia penelitian manuskrip, penemuan semacam ini tidak bisa dianggap ringan. Setiap huruf dalam Talmud ditulis dengan aturan yang sangat ketat. Penyebutan kata Mahmad bukan sembarang kebetulan. Bagi Rabbi yang menolak Islam itu hanyalah istilah umum. Tetapi bagi mereka yang menelusuri sejarah dengan jujur, jejak itu seperti pintu kecil yang jika dibuka, akan memperlihatkan gambaran besar nubuat tentang Nabi terakhir. Seiring berjalannya waktu, banyak arsip-arsip ini dikunci. Namun kini, sebagian telah dipublikasikan dalam bentuk digital oleh perpustakaan Yahudi sendiri. Meski tidak semua potongan teks dapat diakses publik, tetapi cukup banyak jejak yang bisa dianalisis.
Disinilah para peneliti Muslim dan Orientalis bersilang pandang. Sebagian menganggap ini bukti kuat nubuat tentang Nabi Muhammad SAW. Sebagian lain berusaha menyangkal dengan penafsiran alternatif. Namun fakta sejarah tetaplah fakta. Sejak lama Bani Israel telah menantikan seorang nabi akhir zaman. Dan nabi itu datang bukan dari kalangan mereka, tetapi dari keturunan Ismail. Ketika kaum muslimin menaklukkan Yerusalem di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para rabi Yahudi menyadari bahwa nubuat dalam Talmud telah menjadi kenyataan. Maka sejak saat itu, banyak pembahasan tentang nabi bangsa Arab mulai dikunci rapat-rapat. Karena mengakui kebenarannya berarti mengakui kenabian Muhammad SAW. Banyak manuskrip Talmud kuno yang ditemukan dalam kondisi tersembunyi dan tidak lengkap. Sebagian di antaranya disimpan dalam ruang bawah tanah sinagoga, sebagian lain tersimpan di perpustakaan rahasia di Eropa Timur dan Timur Tengah. Dalam catatan para peneliti awal, terutama pada masa kekuasaan Ottoman, beberapa potongan Talmud versi lama memuat penafsiran rabbinik yang sangat spesifik tentang masa munculnya seorang nabi dari keturunan Ismail. Deskripsi itu mencakup ciri-ciri, asal wilayah, dan dampak besar dari ajaran yang dibawanya. Ciri-ciri ini bukan sekadar kebetulan, tetapi cocok dengan profil kenabian. Muhammad bin Abdullah SAW, sebagaimana tercatat dalam sirah dan hadits-hadits syahih teks rabbinik lama menyebutkan bahwa bangsa Ismail akan bangkit dari padang pasir dengan panji-panji hitam. Dalam tradisi rabbinik, warna hitam sering dimaknai sebagai pertanda perubahan besar. Panji ini kelak akan menguasai wilayah yang sebelumnya berada di bawah dominasi kekaisaran besar, termasuk Romawi Timur. Dalam catatan sejarah, pasukan Islam sejak masa awal memang dikenal dengan panji hitam dan putih yang digunakan dalam berbagai pertempuran. Para rabbi yang menafsirkan nubuat lama melihat ini sebagai tanda bahwa masa peralihan besar dunia sedang berlangsung. Dalam catatan rabbinik abad ke-7 Masehi, muncul diskusi yang mencerminkan ketakutan terhadap kemunculan kekuatan baru dari Arabia. Dalam salah satu potongan teks yang dianalisis oleh peneliti Orientalis, disebutkan bahwa bangsa Ismail akan mengambil warisan para nabi dan mengusir bangsa Edom dari tanah suci. Dalam tafsir rabbinik, bangsa Edom kerap merujuk pada kekaisaran Romawi, dan dalam konteks sejarah saat itu, Yerusalem memang dikuasai Romawi Timur. Ketika pasukan Islam datang di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nubuat ini menjadi kenyataan. Sebagian catatan rabbinik tidak hanya menyebut sosok ini secara simbolik. Mereka menuliskan secara terang bahwa bangsa Ismail akan dipimpin oleh seorang nabi. Istilah nabi dalam tradisi rabbinik sangat jarang diberikan kepada orang di luar bangsa Israel. Karena itu, penggunaan istilah ini menjadi aneh sekaligus penting. Menunjukkan bahwa para rabbi mengetahui bahwa sosok tersebut bukan pemimpin politik biasa, tetapi seorang nabi dengan risalah ilahi. Penafsiran rabbinik juga sering menggunakan simbol numerik atau gematria, yaitu sistem numerik dalam huruf Ibrani. Dalam beberapa teks yang berkaitan dengan nubuat akhir zaman, muncul perhitungan yang menunjukkan angka-angka tertentu, yang kemudian dikaitkan dengan waktu kemunculan seorang pemimpin besar dari Arabia. Hitungan ini, jika disesuaikan dengan kalender Yahudi, bertepatan dengan masa kenabian Muhammad SAW pada awal abad ke-7 Masehi. Para rabi menyadari bahwa perhitungan ini tidak lagi menjadi ramalan, tetapi kenyataan sejarah yang mereka saksikan sendiri. Dalam sumber-sumber sejarah Islam, diketahui bahwa para Yahudi Madinah telah lama menunggu datangnya seorang nabi. Mereka sering mengancam kaum Aus dan Khazraj dengan mengatakan bahwa nabi akhir zaman akan datang dan mereka akan menumpas musuh-musuhnya bersama nabi itu. Namun ketika nabi tersebut datang dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, mereka menolak untuk beriman. Abdullah bin Salam, seorang rabi besar Yahudi yang masuk Islam, bersaksi bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad SAW benar-benar cocok dengan apa yang tertulis dalam kitab mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, Allah berfirman, "Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW sangat jelas. Bahkan seperti mengenal keluarga sendiri. Ini bukan pengenalan samar, melainkan pengenalan berdasarkan teks wahyu dan penafsiran yang telah diwariskan turun-temurun dalam komunitas Yahudi. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157, Allah menyatakan bahwa nama Nabi Muhammad SAW
tertulis dalam Taurat dan Injil. Talmud, sebagai penafsiran rabbinik atas Taurat, tentu tidak dapat dipisahkan dari konteks ini. Teks-teks rabbinik tersebut sebenarnya menyimpan pengetahuan lama tentang Nabi terakhir. Dalam banyak catatan akademik, potongan Talmud yang paling sensitif terkait nubuat ini mengalami sensor selama berabad-abad. Di Eropa, pihak gereja dan komunitas Yahudi sama-sama menyensor bagian yang dianggap bisa menimbulkan polemik teologis. Akibatnya, generasi modern jarang mengetahui bahwa pembahasan tentang Nabi bangsa Arab ini pernah ada dalam teks rabbinik kuno. Dalam teks Talmud Babilonia bagian Sanhedrin dan Avodah Zarah, ada diskusi tentang kemunculan bangsa Ismail sebagai kekuatan besar dunia. Para rabi membahas apakah mereka bagian dari tanda akhir zaman atau sekadar kekuatan politik biasa. Dalam salah satu potongan manuskrip tua, disebutkan bahwa Ismail akan mendirikan kemahnya di tanah suci dan tidak akan ada yang dapat menghalaunya hingga waktu yang ditentukan. Ini cocok dengan fakta sejarah bahwa kekuasaan Islam di Yerusalem bertahan selama berabad-abad. Pernyataan ini menjadi sangat penting, karena dalam literatur rabbinik, istilah waktu yang ditentukan sering merujuk pada takdir ilahi yang tidak dapat dihindari. Artinya, para rabi memahami bahwa kemunculan Islam bukan sekadar fenomena militer atau politik, tetapi bagian dari ketetapan besar yang sudah dinubuatkan. Dalam diskusi rabbinik yang lebih dalam, sebagian menyebutkan bahwa kedatangan Nabi bangsa Arab ini merupakan ujian bagi Bani Israel. Apakah mereka akan mengenali tanda-tanda yang telah Allah turunkan, atau menolak kebenaran karena kesombongan? Catatan sejarah Islam juga menyebutkan bahwa para rahib dan cendekiawan Yahudi telah menyebarkan pengetahuan tentang kemunculan Nabi akhir zaman jauh sebelum kelahirannya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu misalnya, dalam perjalanan mencari kebenaran, bertemu dengan pendeta Nasrani dan Yahudi yang menyebutkan tanda-tanda Nabi yang akan muncul di tanah Arab. Mereka menyebutkan ciri-ciri fisik, lokasi kota, dan sifat kenabiannya. Pengetahuan ini bukan hanya berasal dari Injil, tetapi juga dari penafsiran rabbinik atas Taurat yang kemudian menjadi bagian dari tradisi Talmudik. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syaff ayat 6, Isa putra Maryam memberi kabar gembira akan datangnya Rasul bernama Ahmad. Nama ini juga dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai bentuk yang dekat dengan akar kata Mahmad dalam bahasa Ibrani. Para ahli bahasa mencatat bahwa perubahan fonetik ini sangat kecil, tetapi maknanya identik, sosok yang sangat dipuji. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa teks Talmud, nama ini muncul dalam bentuk samar, tetapi dapat dikenali oleh siapapun yang menelusuri akar katanya. Dalam konteks politik, kemunculan Nabi Muhammad SAW dan ekspansi Islam adalah peristiwa yang tidak dapat diabaikan oleh bangsa Yahudi. Mereka menyaksikan bagaimana wilayah yang selama berabad-abad dikuasai Romawi berubah tangan dalam waktu singkat. Mereka menyaksikan bagaimana Yerusalem jatuh tanpa penghancuran besar. Mereka menyaksikan bagaimana umat Islam memperlakukan kota suci itu dengan hormat, tidak seperti para penakluk sebelumnya. Fakta ini membuat sebagian rabi semakin yakin bahwa nubuat lama telah menjadi kenyataan, tetapi keyakinan itu hanya disimpan di lingkaran dalam, bukan diumumkan kepada umum. Bukti lain yang menarik adalah keberadaan teks-teks komentar rabbinik yang menggunakan istilah Ha-Mahmad dalam konteks sosok yang diagungkan. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Muhammad dalam bentuk Arabnya, penggunaan istilah ini sangat kuat. Dalam bahasa Ibrani, awalan Ha berarti sang atau yang, sehingga Ha-Mahmad secara literal dapat diterjemahkan sebagai sang terpuji. Ini sangat identik dengan makna nama Muhammad dalam bahasa Arab. Pun dalam sejarah panjang hubungan Islam dan Yahudi, keberadaan nubuat ini menjadi salah satu akar ketegangan teologis. Kaum Yahudi mengetahui nubuat itu, tetapi menolak mengakuinya secara terbuka. Kaum Muslim mengetahui kebenaran nubuat itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di Madinah pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga berlanjut hingga masa penaklukan Yerusalem, masa kekhalifahan, dan bahkan hingga masa modern. Dalam catatan-catatan orientalis barat, ada upaya panjang untuk mengkaji ulang teks Talmud dengan sudut pandang akademik. Beberapa peneliti seperti Abraham Geiger menyebut secara terbuka bahwa ada kemiripan signifikan antara nubuat dalam teks rabbinik dengan kemunculan Nabi Muhammad SAW. Namun temuan-temuan semacam ini sering disimpan dalam lingkaran terbatas atau tidak disebarluaskan secara luas. Lembar-lembar manuskrip Talmud yang usianya berabad-abad itu perlahan membuka kenyataan yang selama ini tersembunyi. Dalam baris-baris samar yang ditulis oleh para rabbi ribuan tahun lalu,
tersimpan pengakuan tidak langsung tentang kemunculan seorang nabi dari keturunan Ismail. Sosok itu bukan raja, bukan bangsawan, tetapi nabi yang membawa risalah terakhir untuk umat manusia. Sosok itu bernama Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam naskah Talmud yang lebih tua, terutama dalam salinan yang ditemukan di wilayah Babilonia dan Yaman, pembahasan mengenai bangsa Ismail lebih panjang dan lebih terperinci. Para rabi mendeskripsikan bangsa ini sebagai kaum yang datang dari padang pasir tandus, membawa hukum baru, dan menaklukkan dunia dengan kecepatan yang tidak pernah disangka. Kalimat ini tercatat dalam diskusi panjang para rabi tentang masa transisi kekuasaan dunia setelah runtuhnya kekuasaan Edom, istilah yang mereka gunakan untuk kekaisaran Romawi. Mereka meyakini akan ada kekuatan besar yang muncul dari timur, menggeser dominasi Eropa, dan menguasai Yerusalem. Semua ciri ini cocok dengan sejarah munculnya Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam salah satu salinan Talmud Babilonia bagian Avodah Zarah, disebutkan sebuah perumpamaan tentang pemimpin dari Ismail, yang akan menjadi ancaman terbesar bagi dominasi politik dan keagamaan dunia pada masa itu. Mereka menggambarkannya sebagai sosok yang memimpin umatnya dengan disiplin, dan memiliki keyakinan religius yang sangat kuat. Dalam sejarah Islam, karakteristik ini melekat pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin, panglima, dan pembentuk tatanan masyarakat baru yang tegak di atas tauhid. Dalam catatan rabbinik lainnya, muncul istilah Mesyiah Sheker atau Mesias palsu, yang digunakan sebagian rabbi untuk menyebut siapapun yang mengklaim kenabian di luar Bani Israel. Mereka menyebut istilah ini dalam konteks defensif, sebagai bentuk penolakan terhadap kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun menariknya, dalam manuskrip yang lebih tua, istilah itu tidak muncul, melainkan deskripsi tentang sosok nabi bangsa Ismail dituliskan secara lebih netral. Artinya, ada perubahan nada penulisan seiring berkembangnya perlawanan teologis terhadap Islam. Awalnya deskripsi ini lebih bernuansa pengakuan nubuat, kemudian berubah menjadi penolakan seiring kuatnya konflik politik dan militer antara umat Islam dan komunitas Yahudi. Dalam konteks ini, perubahan tafsir dan penulisan dalam Talmud mencerminkan pergeseran sikap. Ketika Islam baru muncul, para rabi masih bersikap observatif, mencatat fenomena yang terjadi dengan hati-hati. Tetapi ketika kekuasaan Islam semakin meluas, sebagian besar komunitas rabbinik menutup rapat teks-teks nubuat ini dan menyembunyikannya di ruang terbatas. Perubahan semacam ini sering terlihat dalam sejarah penyalinan manuskrip. Bagian-bagian yang dianggap sensitif disensor atau diganti istilahnya. Beberapa peneliti naskah, Yahudi modern menemukan bahwa dalam manuskrip Talmud Babilonia versi awal, istilah Ha-Mahmad muncul lebih dari sekali dalam konteks yang merujuk pada sosok manusia, bukan sekadar benda atau abstraksi. Para penyalin berikutnya menambahkan catatan kaki atau glosa rabbinik untuk mengubah makna kata tersebut agar tidak dikaitkan langsung dengan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara ini biasa dilakukan oleh kalangan rabi untuk menjaga agar teks-teks tertentu tidak dibaca secara terbuka oleh kalangan awam Yahudi yang mungkin menafsirkannya sebagai nubuat tentang Islam. Bukti keberadaan, penyebutan nama atau ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tradisi Yahudi juga terlihat dalam interaksi nyata antara beliau dan komunitas Yahudi di Madinah. Dalam riwayat yang syahih, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, sebagian kaum Yahudi langsung menyadari bahwa ciri-ciri fisik dan sifat kenabian beliau sesuai dengan deskripsi dalam kitab mereka. Beberapa di antara mereka segera beriman, seperti Abdullah bin Salam, namun sebagian besar menolak karena alasan kesukuan dan kebanggaan sebagai keturunan Israel. Penolakan ini bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena menolak kenyataan bahwa Nabi akhir zaman tidak lahir dari keturunan mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 89, Allah berfirman, "Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya." Kalimat ini secara gamblang menunjukkan bahwa pengenalan mereka terhadap Nabi terakhir bersumber dari wahyu yang mereka miliki sendiri. Dalam catatan rabbinik, pengenalan ini sudah berlangsung turun-temurun. Para rabi di berbagai wilayah, mulai dari Yaman, Babilonia, hingga Palestina, mewariskan narasi nubuat ini kepada murid-murid mereka. Narasi itu mencakup ciri-ciri fisik, tempat munculnya, bahkan arah datangnya wahyu.
Dalam beberapa teks rabbinik, disebutkan bahwa nabi ini akan datang dari wilayah selatan, dari padang pasir panas, dan akan menyebarkan tauhid kepada bangsa-bangsa. Ketika kenyataan itu terjadi di Makkah dan Madinah, sebagian rabi memilih untuk membungkam nubuat itu dari umat mereka. Dalam beberapa teks Talmud yang berhasil direkonstruksi dari catatan-catatan rabbinik lama, juga muncul istilah Ishmael's Prophet atau Nabi bangsa Ismail. Teks ini menjadi sangat sensitif karena secara historis tidak ada sosok Nabi besar dari keturunan Ismail sebelum Muhammad SAW. Artinya, penyebutan Nabi dari keturunan Ismail dalam teks rabbinik hanya cocok untuk satu sosok saja, Muhammad bin Abdullah. Fakta lain yang memperkuat hal ini adalah kesamaan antara nubuat rabbinik dengan isi Al-Quran tentang hubungan antara keturunan Ismail dan Israel. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125-129 diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam berdoa agar dari keturunan mereka lahir seorang Rasul. Allah mengabulkan doa itu dan Muhammad SAW lah yang menjadi jawaban dari doa tersebut. Dalam tradisi Yahudi, nubuat tentang keturunan Ismail sering ditafsirkan sebagai keturunan yang akan muncul di akhir zaman, membawa perubahan besar terhadap sejarah dunia. Dalam catatan rabbinik, ada istilah Ishmael will rule for a time, yang berarti keturunan Ismail akan memimpin dunia dalam jangka waktu yang panjang sebelum datangnya masa akhir zaman. Dalam sejarah Islam, hal ini benar-benar terjadi. Kekhalifahan Islam berdiri berabad-abad lamanya dari masa Khulafaur Rasyidin hingga kekhilafahan Utsmaniyah, menjadikan dunia Islam sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Para rabi yang hidup pada masa kekuasaan Utsmaniyah menyadari nubuat ini sedang berjalan di depan mata mereka. Dalam konteks linguistik, penyebutan kata Mahmad dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 menjadi salah satu jejak paling jelas. Kata Mahmadim adalah bentuk jamak penghormatan. Dalam bahasa Ibrani, jamak penghormatan sering digunakan untuk menunjukkan kemuliaan atau keagungan. Dalam bahasa Arab, makna ini identik dengan Muhammad, yang banyak dipuji. Ini bukan sekadar kemiripan bunyi, tetapi kemiripan makna yang sangat spesifik. Penggunaan kata ini dalam konteks deskriptif tentang sosok yang sangat agung menjadi salah satu dasar kuat bagi para ahli tafsir untuk menyimpulkan adanya nubuat tentang Nabi Muhammad SAW dalam teks Yahudi. Dalam dunia akademik barat, perdebatan tentang ini cukup panjang. Sebagian orientalis berusaha menafsirkan kata Mahmad sebagai istilah umum, namun banyak juga yang mengakui bahwa kemiripan bunyi dan makna ini tidak dapat diabaikan, apalagi jika diletakkan dalam konteks sejarah munculnya Islam. Penggunaan istilah ini dalam teks Talmud dan Tanakh bukanlah kebetulan. Ia merupakan bagian dari jejak nubuat yang secara perlahan mulai terkuak ketika manuskrip-manuskrip lama mulai dianalisis dengan teknologi modern. Seiring berkembangnya teknologi digital dan digitalisasi arsip, banyak manuskrip Talmud yang dahulu hanya boleh dibaca oleh kalangan rabbi kini mulai terbuka. Meskipun tidak semua bagian dapat diakses publik, potongan yang muncul sudah cukup untuk menunjukkan adanya jejak tentang Nabi bangsa Ismail. Potongan ini tersebar dalam berbagai bagian Talmud, mulai dari diskusi tentang bangsa Ismail, hingga tafsir terhadap nubuat Taurat yang menyebutkan kedatangan Nabi akhir zaman. Dalam diskusi-diskusi rabbinik internal, ada keengganan untuk membahas teks-teks ini secara terbuka. Para rabi khawatir jika teks ini dipelajari secara luas, akan muncul perdebatan besar di kalangan Yahudi sendiri mengenai siapa sebenarnya sosok yang dimaksud dalam nubuat tersebut. Karena jika dibaca secara objektif, semua ciri itu hanya cocok dengan satu sosok, yaitu Muhammad SAW. Inilah mengapa hingga kini teks-teks itu tidak pernah menjadi bagian dari pembelajaran rabbinik terbuka di sinagoga, melainkan hanya disimpan dalam lingkaran diskusi tertutup. Keheningan panjang itu mulai pecah pada abad ke-19. Ketika para peneliti Eropa dan Timur Tengah mulai membuka arsip Yahudi, mereka menemukan bahwa banyak bagian Talmud yang selama ini tidak dikenal publik, ternyata memuat diskusi yang sangat jelas tentang bangsa Ismail. Penemuan ini kemudian diperkuat oleh fakta sejarah, bahwa semua nubuat tentang munculnya kekuatan dari padang pasir, dipimpin oleh seorang nabi, dan menguasai Yerusalem benar-benar terjadi. Jejak ini tidak berdiri sendiri. Ia saling menguatkan antara teks Talmud, sejarah penaklukan Islam, dan ayat-ayat Al-Quran. Ketika potongan-potongan ini disatukan, terbentuklah satu narasi besar yang selama ini disembunyikan dalam lapisan-lapisan tebal sejarah rabbinik. Narasi tentang kedatangan seorang nabi terakhir dari keturunan Ismail, yang akan membawa risalah tauhid dan mengubah peta dunia,
Sosok itu bukan sekadar legenda, yang adalah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang hidup di kalangan rabbinik Yahudi pada masa itu memahami dengan sangat jelas nubuat tentang datangnya seorang nabi dari bangsa Arab. Para pendeta Yahudi, para penafsir Talmud, dan para ahli kitab tidak asing dengan ciri-ciri kenabian ini. Dalam tradisi mereka, telah lama beredar tafsir-tafsir rahasia mengenai kedatangan seorang pembawa risalah terakhir dari keturunan Ismail dari tanah gersang di selatan, yang kelak akan menaklukkan dunia dengan kalimat tauhid. Itulah sebabnya kabar tentang Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Justru sejak sebelum kelahiran beliau, ketakutan itu sudah muncul di balik dinding-dinding sinagoga. Ketakutan itu bukan ketakutan biasa. Ia adalah ketakutan teologis, ketakutan eksistensial, dan ketakutan politik. Mereka tahu, ketika nubuat itu terwujud, posisi mereka sebagai satu-satunya penjaga wahyu akan runtuh. Mereka menyadari betapa kuatnya dampak dari sosok nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab suci mereka sendiri. Teks-teks rabbinik yang tersembunyi dalam lapisan Talmud memberi gambaran samar namun kuat tentang sosok ini. Ia tidak berasal dari kalangan mereka, ia tidak akan tunduk pada otoritas mereka, dan ia akan datang dengan risalah yang mengoreksi penyimpangan-penyimpangan mereka selama berabad-abad. Di Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah, kaum Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah menyimpan catatan-catatan kuno. Dalam catatan itu, disebutkan ciri-ciri fisik, silsilah, dan misi kenabian yang sangat mirip dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari mereka bahkan telah meyakini waktu kedatangan Nabi terakhir sudah dekat. Karena itu mereka sering mengancam kabilah Arab penyembah berhala, bahwa ketika Nabi itu datang, mereka akan berperang bersama Nabi itu dan menghancurkan semua musuh mereka. Tetapi ketika sosok Nabi itu benar-benar muncul, dan ternyata bukan dari Bani Israel melainkan dari bangsa Arab keturunan Ismail, ketakutan itu berubah menjadi kepanikan. Catatan sejarah Islam meriwayatkan bahwa para pendeta Yahudi di Madinah, seperti Abdullah bin Salam, yang sebelumnya menjadi salah satu ahli Talmud dan Taurat, langsung mengenali kebenaran kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan melihat wajah beliau. Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam dengan penuh keyakinan, namun tidak semua berani mengikuti jejaknya. Banyak di antara rabi Yahudi yang justru memilih menutupi kebenaran itu. Mereka menyadari jika kabar itu tersebar, kekuasaan religius mereka akan runtuh. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, Allah berfirman, "Orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya, Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi segolongan di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Inilah akar dari ketakutan itu. Mereka mengenali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenali kebenaran dalam kitab mereka sendiri. Namun, alih-alih tunduk kepada kebenaran, mereka memilih untuk melawan. Mereka takut kehilangan status sebagai kaum pilihan, takut kehilangan posisi sebagai satu-satunya pemegang tafsir kitab suci, takut kehilangan legitimasi atas apa yang mereka klaim sebagai warisan kenabian Bani Israel. Dalam Talmud sendiri, secara terselubung mereka menuliskan sosok yang kelak akan mengganggu tatanan bangsa pilihan. Meski tidak menyebutkan nama secara langsung, deskripsi yang mereka buat sangat sesuai dengan sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian teks rabbinik menggunakan istilah yang merujuk pada sosok perusak hukum Musa atau orang luar yang menentang sinagoga. Namun bagi mereka yang mengerti, ini bukan tentang penyembah berhala atau penyebar bid'ah. Ini tentang seorang nabi yang datang membawa hukum yang sempurna, menghapus monopoli Bani Israel atas wahyu, dan membuka pintu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya, ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan risalah Islam secara terbuka, kaum Yahudi Madinah mulai menunjukkan sikap bermuka dua. Di depan mereka pura-pura mendengarkan. Di balik sinagoga, mereka menyusun rencana untuk menolak dan melawan. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran yang mengoreksi penyimpangan mereka. Surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan Ali Imran berisi banyak penjelasan yang membongkar kebohongan dan kelicikan sebagian kaum Yahudi terdahulu. Bagi para rabbi, ini bukan sekadar perbedaan tafsir. Ini adalah tamparan keras terhadap otoritas mereka selama ratusan tahun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang bukan sebagai pengikut mereka, melainkan sebagai nabi penutup yang membawa kebenaran universal. Risalah ini tidak lagi terbatas pada satu bangsa atau satu garis keturunan. Dalam catatan sirah, ada riwayat yang menyebutkan bagaimana para rabbi Yahudi berusaha menguji kenabian beliau
dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari Talmud dan Taurat, berharap beliau tidak mampu menjawabnya. Namun setiap kali mereka mencoba, jawaban beliau selalu tepat, bahkan melebihi pemahaman mereka sendiri. Ini membuat ketakutan mereka berubah menjadi kebencian terbuka. Mereka sadar, jika Muhammad SAW diikuti, maka pengaruh mereka akan hilang dan hukum-hukum buatan mereka akan hancur. Ketakutan inilah yang menjadi alasan utama mengapa sebagian besar pemuka Yahudi menolak Islam, meski mereka tahu kebenaran kenabian beliau. Penolakan itu bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena enggan kehilangan kekuasaan dan kehormatan duniawi. Dalam banyak catatan sejarah Islam, termasuk sirah nabawiyah yang syahih, tercatat bagaimana strategi kaum Yahudi berubah dari sekadar penolakan pasif menjadi perlawanan aktif. Mereka membangun jaringan, menyebarkan fitnah, dan menyusun persekongkolan, meski tidak sedikit dari kalangan mereka yang pada akhirnya menerima kebenaran dan masuk Islam. Sisa-sisa ketakutan itu juga terekam dalam teks Talmud pasca kedatangan Islam. Para rabi berusaha menuliskan ulang dan mengalihkan makna nubuat agar tidak terlalu jelas menunjuk kepada Muhammad SAW. Namun jejak-jejaknya tidak bisa dihapus sepenuhnya. Di balik simbol dan kode Ibrani kuno itu, sosok Nabi dari padang pasir tetap muncul. Nabi yang risalahnya telah mengguncang kekuasaan mereka. Ketakutan kaum Yahudi terhadap Nabi terakhir bukan sekadar karena beliau membawa agama baru, tetapi karena mereka tahu sejak awal bahwa risalah itu adalah kelanjutan dan penyempurnaan wahyu yang pernah mereka terima. Mereka tidak mampu menyangkalnya, namun mereka juga tidak ingin tunduk kepadanya. Ketegangan ini menjadi salah satu benang merah yang menjelaskan hubungan rumit antara kaum Yahudi dan umat Islam sejak awal kenabian. Ketakutan kaum Yahudi terhadap Muhammad SAW tidak berhenti pada saat risalah beliau disampaikan di Madinah. Ia menjalar ke ruang-ruang diskusi para rabbi, ke dalam tafsir-tafsir rahasia, dan ke dalam catatan-catatan rabbinik yang jarang sekali diperlihatkan kepada publik. Dalam dunia Yahudi, Talmud bukan sekadar kitab hukum. Ia adalah kumpulan tafsir rabbinik yang sangat berpengaruh dalam membentuk cara berpikir, cara memahami nubuat, dan cara mempertahankan eksistensi mereka sebagai umat pilihan. Di dalam ruang-ruang itu, nama Nabi terakhir telah lama menjadi bayang-bayang yang menghantui, sebab kehadirannya berarti akhir dari dominasi keagamaan mereka. Ketakutan itu semakin nyata ketika realitas di lapangan membuktikan bahwa sosok Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi spiritual. Beliau juga seorang pemimpin politik dan militer yang mengubah peta kekuasaan di Jazirah Arab. Dalam catatan sejarah, ekspansi Islam pada masa awal tidak dimulai dengan pasukan besar atau kekuatan ekonomi, melainkan dari sebuah dakwah yang konsisten, disiplin, dan membawa kejelasan hukum. Kaum Yahudi sangat memahami dampak dari gerakan semacam ini. Dalam Talmud sendiri, ada konsep tentang Goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi yang dianggap berada di luar lingkaran wahyu. Selama berabad-abad, para rabbi hidup dengan anggapan bahwa wahyu hanya milik Bani Israel. Tetapi Islam datang dengan pesan yang menghancurkan tembok eksklusivitas itu. Risalah Tauhid tidak lagi terikat oleh garis keturunan, melainkan terbuka bagi siapa saja. Bagi para pemimpin Yahudi, ini adalah ancaman ideologis yang serius. Mereka terbiasa mengontrol tafsir kitab, menentukan siapa yang dianggap suci dan siapa yang dianggap najis. Tapi Muhammad SAW datang dengan Al-Quran yang secara terbuka menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, bahwa tidak ada keutamaan suatu bangsa atas bangsa lainnya kecuali karena ketakwaan. Ayat-ayat seperti ini menghantam jantung klaim keistimewaan mereka. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Ayat ini adalah deklarasi bahwa umat terbaik bukan lagi mereka yang lahir dari satu keturunan tertentu, melainkan mereka yang beriman dan beramal saleh. Konsep ini meruntuhkan kepercayaan lama mereka. Kaum Yahudi juga memahami bahwa Muhammad SAW bukan hanya membawa pesan keagamaan, tetapi juga sistem hukum yang rapi. Al-Quran datang dengan syariat yang menata ibadah, muamalah, pemerintahan, dan keadilan. Bagi para rabbi, ini adalah sinyal kehancuran bagi sistem rabbinik yang selama ini menjadi alat kekuasaan mereka. Mereka menyadari, jika Islam menyebar luas, pengaruh Talmud akan tergerus, sinagoga kehilangan wibawa, dan hukum buatan manusia akan digantikan dengan hukum Allah yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Inilah yang menyebabkan ketakutan mereka berubah menjadi konspirasi.
Mereka tidak lagi sekadar menolak dalam hati. Mereka mulai menyusun strategi, melakukan persekongkolan dengan kabilah-kabilah Arab musyrik, dan menyebarkan narasi untuk melemahkan dakwah Islam dari dalam. Dalam sirah Nabawiyah, tercatat bagaimana Bani Nadhir bersekongkol untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkunjung ke benteng mereka. Mereka merencanakan penyerangan secara diam-diam dengan menjatuhkan batu besar ke atas beliau. Namun rencana itu digagalkan oleh wahyu Allah, dan persekongkolan mereka terbongkar. Ketakutan itu tidak lagi disembunyikan. Ia telah menjelma menjadi permusuhan terbuka. Ketika Islam mulai memperluas pengaruhnya, ketakutan mereka semakin dalam. Kaum Yahudi memahami betul bahwa kemenangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata karena kekuatan senjata, melainkan karena keyakinan yang kokoh dari para pengikutnya. Para sahabat tidak hanya memperjuangkan tanah dan kekuasaan, tetapi memperjuangkan akidah dan kebenaran. Ini membuat mereka sulit dikalahkan. Dalam tradisi rabbinik, hal semacam ini sangat ditakuti karena dalam sejarah panjang Bani Israel, setiap kali ada nabi atau gerakan yang datang dengan semangat totalitas seperti itu, kekuasaan rabi-rabi lama akan runtuh. Ada catatan menarik dalam beberapa tafsir Yahudi pasca kelahiran Islam. Sebagian, Rabi menafsirkan kedatangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari kutukan akhir zaman, sebuah masa di mana bangsa non-Yahudi akan bangkit dan Israel akan kehilangan dominasinya atas hukum Tuhan. Tafsir ini tentu saja bersifat internal, tidak mereka umumkan secara luas. Tetapi dalam catatan-catatan yang ditemukan di perpustakaan sinagoga tua di wilayah Timur Tengah, sejumlah rujukan terhadap nabi bangsa Arab ditemukan. Mereka menulisnya dengan nada khawatir, karena nubuat itu telah lama mereka ketahui, dan sekarang sedang mereka saksikan sendiri. Kekalahan beruntun yang dialami kabilah-kabilah Yahudi di Madinah memperkuat rasa takut itu. Bani Qainuqa diusir setelah melanggar perjanjian. Bani Nadir disingkirkan setelah terbukti berkhianat. Bani Quraidah menerima hukuman berat setelah bersekutu dengan pasukan Ahzab. Semua peristiwa ini tercatat jelas dalam sirah Nabawiyah yang syahih, bukan sekadar cerita rakyat. Ketakutan mereka bukan hanya kepada sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi, tetapi kepada seluruh tatanan Islam yang beliau bangun. Mereka melihat langsung bagaimana seorang nabi yang buta huruf, dalam waktu singkat, mampu mengalahkan struktur politik, sosial, dan agama yang telah mapan selama berabad-abad. Kaum Yahudi bukan hanya takut pada kekuatan fisik Islam, tetapi pada kekuatan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Mereka paham, kebenaran tidak dapat dihancurkan dengan senjata atau propaganda biasa. Maka cara lain mereka tempuh, menyembunyikan nubuat, mengaburkan makna teks, dan menuliskan ulang Talmud agar nubuat tentang nabi terakhir tidak terlalu jelas. Namun jejak-jejak itu tidak sepenuhnya bisa dihapus. Sejumlah peneliti Muslim kemudian menemukan bahwa beberapa bagian Talmud dan tafsir rabbinik yang ditulis pada masa awal Islam menyiratkan rasa gentar terhadap kebangkitan bangsa Arab melalui seorang nabi besar. Jejak ketakutan ini juga tampak dalam perubahan cara Rabi berbicara tentang akhir zaman. Sebelum Islam muncul, mereka mengklaim bahwa penyelamat akhir zaman hanya akan lahir dari Bani Israel. Tetapi setelah Islam muncul, narasi itu mulai diubah dengan lebih samar. Seolah-olah untuk menutupi kenyataan bahwa nubuat yang mereka tunggu-tunggu telah datang dari luar suku mereka. Ketakutan ini adalah ketakutan yang terbungkus rapi. Ketakutan yang tidak selalu diucapkan secara terbuka, tapi tertulis di sela-sela komentar rabbinik yang panjang dan berlapis. Bagi mereka, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar Nabi Arab. Beliau adalah sosok yang mengguncang tatanan teologis mereka dari akar. Risalahnya menembus tembok eksklusivitas Bani Israel, membawa kebenaran universal yang tidak dapat mereka tolak, tapi juga tidak mereka terima. Disinilah ketegangan itu mengeras menjadi permusuhan yang panjang. Dan Talmud, yang selama ini menjadi benteng interpretasi rabbinik, berubah menjadi medan penyamaran. Nama beliau tidak mereka sebut secara langsung, tapi sosoknya mereka lukiskan dalam bentuk peringatan, sindiran, dan simbol-simbol samar. Sebab bagi mereka, menyebut nama beliau berarti mengakui nubuat itu benar-benar telah tiba. Ketakutan kaum Yahudi terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menjadi kenyataan ketika pengaruh Islam meluas melampaui batas Madinah. Mereka yang sebelumnya hanya mendengar kabar tentang seorang nabi dari bangsa Arab, kini menyaksikan langsung perubahan besar yang terjadi di jazirah itu. Kota-kota yang dahulu berada di bawah pengaruh kabilah-kabilah lama berubah menjadi pusat dakwah.
Kafilah dagang yang dulu dikendalikan jaringan ekonomi Yahudi mulai bergeser ke tangan kaum muslimin. Dan lebih dari itu, posisi mereka sebagai kelompok religius dengan klaim umat pilihan perlahan kehilangan daya cengkeramnya. Dalam catatan-catatan rabbinik, situasi ini digambarkan sebagai masa kegelapan bagi Israel. Kaum Yahudi memahami betul bahwa kekuatan Islam tidak lahir dari kesepakatan politik, melainkan dari keyakinan kolektif yang kuat. Mereka menyaksikan bagaimana orang-orang Arab yang sebelumnya tercerai-berai dan saling bermusuhan berubah menjadi satu umat yang solid setelah beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi perbedaan kasta, tidak ada lagi penguasaan satu suku atas yang lain. Islam meruntuhkan struktur sosial lama dan membentuk tatanan baru yang lebih adil. Bagi para rabi Yahudi, inilah bentuk kekuatan yang paling menakutkan. Sebuah kekuatan yang dibangun bukan dengan uang atau senjata, tetapi dengan keyakinan terhadap satu Tuhan dan satu risalah. Di Madinah, perjanjian yang dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kelompok, termasuk Yahudi, pada awalnya memberikan ruang bagi koeksistensi damai. Namun ketakutan mereka terhadap kebenaran risalah itu membuat mereka sendiri yang merusak perjanjian tersebut. Ketika Bani Qainuqa melanggar kesepakatan dengan melecehkan kehormatan seorang muslimah dan menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terbuka, maka konflik tak terhindarkan. Saat Bani Nadir berkhianat dan mencoba membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam, mereka akhirnya diusir dari Madinah. Dan puncaknya adalah Bani Quraidah yang bergabung dengan pasukan Ahzab untuk menghancurkan Madinah dari dalam. Ketakutan mereka mendorong mereka berbuat nekat, tapi ketakutan itu pula yang menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Di balik semua tindakan ini, terdapat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar konflik politik. Ini adalah perang eksistensi antara risalah yang datang dari langit dan struktur lama yang selama ini mereka bangun untuk menjaga monopoli atas kebenaran. Para rabi memahami bahwa jika Islam terus tumbuh, semua dogma mereka akan runtuh. Mereka tidak lagi bisa mengklaim diri sebagai satu-satunya pewaris wahyu, karena risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Allah tidak memihak satu bangsa saja, melainkan seluruh umat manusia. Itulah yang mereka takutkan. Bukan hanya kehilangan kekuasaan duniawi, tapi juga kehilangan legitimasi spiritual di mata pengikutnya sendiri. Ketakutan ini mendorong sebagian besar rabbi untuk menyembunyikan nubuat yang ada dalam kitab mereka. Dalam Talmud, yang menjadi dasar ajaran rabbinik, terdapat banyak lapisan tafsir dan komentar. Sebagian dari lapisan itu bersifat publik, tapi ada pula lapisan yang tidak pernah dibuka secara luas, hanya dipelajari oleh kalangan terbatas. Di sanalah jejak tentang nubuat Nabi terakhir seringkali disamarkan. Para peneliti Muslim yang mempelajari teks Ibrani kuno menemukan bahwa banyak pernyataan dalam Talmud dan tafsir rabbinik yang merujuk pada seorang nabi dari bangsa Ismail, orang yang membawa hukum baru dari padang pasir, atau orang luar yang akan mengubah tatanan dunia. Deskripsi semacam ini muncul dalam periode penulisan Talmud Babilonia, masa di mana Islam baru saja bangkit. Dalam teks-teks itu, nada ketakutan dan kekhawatiran sangat jelas. Sebagian rabbi bahkan menafsirkan kemunculan nabi dari bangsa Arab sebagai isyarat dari Tuhan, bahwa masa kejayaan mereka telah berakhir. Karena itulah dalam catatan-catatan sinagoga kuno, banyak ditemukan kalimat-kalimat yang berisi doa agar bangsa Israel dilindungi dari orang luar yang disebut dalam nubuat tersebut. Ketakutan mereka tidak berhenti di situ. Ketika pasukan Islam bergerak keluar dari Jazirah Arab menuju wilayah Syam, Persia, dan Romawi Timur, posisi mereka di dunia berubah secara drastis. Banyak komunitas Yahudi yang sebelumnya hidup di bawah kekuasaan Romawi kini berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun yang mengejutkan, Islam tidak memperlakukan mereka seperti yang mereka khawatirkan. Umat Islam tidak memaksa mereka masuk Islam dengan pedang, tidak pula membakar sinagoga mereka. Sebaliknya, mereka diberi status sebagai ahlud zimmah, dilindungi dengan syarat mereka tunduk pada hukum yang berlaku dan membayar jizyah. Kebijakan ini membuat sebagian kaum Yahudi justru lebih aman di bawah pemerintahan Islam dibandingkan di bawah Romawi. Fakta ini membuat para rabbi terpecah. Sebagian kecil dari mereka mulai menerima kenyataan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang disebut dalam kitab mereka, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Namun sebagian besar lainnya tetap bertahan dalam ketakutan dan penolakan. Mereka berusaha membentengi pengikutnya dengan narasi bahwa nabi dari bangsa Arab bukanlah pembawa kebenaran, melainkan ujian akhir zaman. Dalam Talmud dan tafsir rabbinik pasca munculnya Islam,
mulai banyak muncul kalimat-kalimat simbolik seperti penguasa padang pasir atau Raja Ismail, istilah yang digunakan untuk menyamarkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketakutan ini kemudian membentuk cara pandang teologis baru dalam kalangan Yahudi. Mereka mulai mengalihkan tafsir nubuat akhir zaman agar tidak lagi secara jelas mengarah ke bangsa Arab. Narasi tentang Mesias eksklusif diperkuat, seolah-olah untuk menutupi kenyataan bahwa nabi yang mereka tunggu telah datang, tapi bukan dari keturunan mereka. Ketegangan antara nubuat yang mereka simpan dan realitas sejarah yang mereka hadapi inilah yang membuat teks Talmud menjadi semakin penuh dengan simbol-simbol samar. Islam terus berkembang. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan Islam meluas dengan cepat di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Wilayah yang sebelumnya menjadi pusat peradaban besar kini berada dalam genggaman kekhalifahan Islam. Kaum Yahudi menyaksikan sendiri bagaimana nubuat yang mereka takutkan telah menjadi kenyataan. Sosok nabi dari bangsa Arab bukan hanya muncul, tapi membawa peradaban yang menyaingi bahkan melampaui kekuatan politik dan militer Romawi dan Persia. Bagi mereka, ini bukan sekadar ancaman ideologis. Ini adalah pergeseran pusat sejarah. Ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dalam catatan-catatan rabbinik abad-abad setelah munculnya Islam, bayangan tentang sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hadir. Tidak disebut secara langsung, tapi selalu menjadi figur yang mereka waspadai. Dalam diskusi internal mereka, Islam sering digambarkan sebagai kekuatan penantang yang tidak bisa diabaikan. Sebab mereka tahu, di balik kekuatan itu ada sosok nabi yang nubuatnya mereka kenal sejak lama, namun mereka tolak. Mereka takut bukan karena tidak tahu siapa beliau. Mereka takut karena terlalu tahu siapa beliau. Mereka tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penutup yang disebut dalam kitab mereka sendiri. Dan pengakuan atas hal itu berarti mengakui bahwa selama ini mereka telah menolak kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Ketakutan itu bukan lahir dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan dari bisik-bisik para rabi tua hingga menjadi keputusan kolektif para pemuka agama Bani Israel. Mereka tidak sekadar melihat Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin spiritual dari Jazirah Arab. Mereka melihatnya sebagai titik balik, sebuah ancaman langsung terhadap dominasi keagamaan dan pengaruh politik Yahudi yang telah tertanam selama berabad-abad. Dalam tradisi mereka, munculnya seorang nabi dari bangsa yang bukan Israel bukan sekadar tanda biasa. Itu adalah alarm, sebuah peringatan keras bahwa masa keistimewaan mereka akan digantikan oleh umat lain. Di dalam naskah-naskah Talmud, terselip banyak kode dan alegori yang ditujukan kepada sosok yang mereka takuti itu. Sosok yang akan datang dari padang pasir selatan, membawa hukum yang lebih kuat dari hukum mereka. Sosok yang tidak menulis tetapi membacakan ayat-ayat dengan lisan, mengguncang tatanan lama. Para rabi Yahudi tidak asing dengan nubuat itu. Mereka telah mempelajarinya selama generasi. Namun begitu nubuat itu benar-benar menjadi kenyataan melalui kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak siap. Mereka tidak ingin kehilangan status sebagai kaum pilihan. Maka ketakutan pun menjelma menjadi strategi. Mereka mulai mengawasi setiap pergerakan Muhammad, bahkan jauh sebelum risalah kenabian diumumkan. Dalam catatan sejarah Islam, para pemuka Yahudi di Yatsrib telah sering membicarakan tentang seorang nabi terakhir yang akan datang di akhir zaman. Mereka menakut-nakuti kaum Arab bahwa nabi itu akan memimpin mereka dan mengalahkan bangsa-bangsa musuh. Namun ketika Muhammad benar-benar datang, bukan dari kalangan mereka, ketakutan berubah menjadi kebencian yang membara. Mereka tidak lagi menginginkannya sebagai pemimpin. Mereka ingin melenyapkannya. Ketika wahyu turun di Makkah, mereka memperhatikan dari jauh. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ketakutan mereka meningkat tajam. Muhammad tidak hanya membawa ajaran tauhid, tetapi juga sistem hukum, kepemimpinan, dan kekuatan politik. Beliau menyatukan suku-suku Arab yang selama ini terpecah. Ini ancaman serius bagi kaum Yahudi Madinah yang selama ini memainkan peran sebagai penentu arah perdagangan dan perjanjian antar kabilah. Mereka sadar, jika Muhammad dibiarkan, maka struktur lama akan runtuh. Mereka akan kehilangan segalanya. Riwayat-riwayat syahih mencatat bagaimana para pemuka Yahudi secara aktif menguji kerasulan Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan rumit. Mereka meminta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab soal-soal yang hanya diketahui dari kitab mereka. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Ruh, tentang Zulkarnain. Mereka berharap ia tersandung. Namun setiap jawaban Nabi datang dengan ketepatan yang mencengangkan, seperti membuka lembaran dari kitab mereka sendiri. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi.
Mereka menyadari orang yang mereka hadapi bukan sekadar seorang pengkhotbah, melainkan utusan Allah yang mengetahui rahasia mereka. Dalam Talmud, ada frasa samar yang sering diterjemahkan secara hati-hati oleh para penerjemah modern. Orang itu dari keturunan Ismail, yang akan membawa pedang dan keadilan. Para rabbi tidak berani menyebut namanya secara terang-terangan. Namun dalam perbincangan-perbincangan internal, sosok itu diidentifikasi sebagai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketakutan mereka bukan hanya karena ajarannya, tetapi karena kejelasan nubuat itu. Ini bukan sosok yang bisa mereka abaikan. Ini adalah sosok yang sudah mereka tahu akan datang, dan sekarang ia telah tiba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapat pengaruh besar di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, 3 suku Yahudi besar di wilayah itu, menjadi gelisah. Mereka awalnya menyambut Nabi dengan perhitungan politik, berharap bisa mengendalikan arah kepemimpinannya. Tetapi setelah menyadari bahwa Muhammad tidak akan tunduk pada permainan mereka, sikap mereka berubah drastis. Dari bisik-bisik berubah menjadi rencana, dari rencana berubah menjadi konspirasi. Sumber-sumber Islam mencatat berbagai upaya licik yang mereka lakukan. Mereka menyebar fitnah, bersekongkol dengan kaum munafik, bahkan berupaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam. Namun di balik semua itu, yang paling kuat adalah ketakutan mereka terhadap kebenaran yang mereka sembunyikan sendiri. Mereka mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad lebih dari siapapun, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ayat itu bukan sekadar metafora. Ia adalah fakta sejarah yang mencengangkan. Para rabi Yahudi mengenali Nabi Muhammad dengan sangat jelas. Mereka tahu ciri-cirinya, tempat kelahirannya, bahkan misinya. Semua tertulis dalam kitab mereka, termasuk dalam penafsiran rabbinik atas Taurat dan dalam Talmud Babilonia. Karena itulah ketakutan mereka begitu dalam. Ini bukan ketakutan terhadap sesuatu yang asing, tetapi ketakutan terhadap kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat. Ketakutan ini juga menjelaskan mengapa upaya melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terstruktur. Mereka tidak bertindak secara acak. Mereka membangun aliansi politik dengan kaum munafik, menghasut suku-suku Arab lain untuk melawan Nabi, dan menyusun strategi jangka panjang. Dalam catatan sejarah peperangan, peran mereka dalam Perang Khandaq menjadi contoh jelas. Mereka memprovokasi kabilah Quraisy dan sekutunya untuk menggempur Madinah. Tujuan mereka satu, menghentikan kebangkitan Islam sebelum terlalu kuat. Namun sejarah mencatat ketakutan mereka tidak mampu menghentikan kebenaran. Islam justru tumbuh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Setiap perlawanan yang mereka lakukan justru menjadi batu loncatan bagi kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Dalam benak para rabbi, semakin kuat Muhammad, semakin jelas nubuat itu sedang digenapi di depan mata mereka sendiri. Mereka melihat sejarah yang selama ini mereka baca dalam kitab, mereka hidup kembali dalam bentuk nyata. Ketakutan itu bukan hanya ketakutan terhadap satu orang, tetapi terhadap perubahan besar peradaban. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah yang akan menghapus monopoli mereka atas agama Ibrahim. Ia membawa kebenaran murni tentang tauhid, menghancurkan perantara dan ritual-ritual buatan mereka. Ia memutus mata rantai kekuasaan spiritual yang selama ini mereka gunakan untuk mengontrol umat manusia. Inilah alasan mengapa mereka takut. Inilah alasan mengapa nama Muhammad menjadi bayang-bayang dalam Talmud, disebut tidak secara langsung, tetapi ditandai dengan kiasan, alegori, dan nubuat samar. Mereka ingin menghapus jejaknya, tetapi tidak bisa mengingkari nubuatnya. Setiap pertempuran, setiap perjanjian yang mereka langgar, setiap makar yang mereka susun hanyalah manifestasi dari ketakutan itu. Ketika mereka melihat panji Islam berkibar di Madinah, mereka menyadari satu hal yang tidak ingin mereka akui. Nubuat yang mereka pelajari seumur hidup telah menjadi kenyataan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar sosok asing dari bangsa Arab, melainkan penggenapan dari firman Tuhan yang mereka sembunyikan. Dan di titik itulah, ketakutan mereka berubah menjadi perlawanan total. Dalam teks-teks Talmud Babilonia, para rabi Yahudi menuliskan nubuat dengan bahasa yang sangat hati-hati. Mereka tidak pernah menuliskan nama Muhammad secara langsung, tetapi mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol yang bagi para ahli Ibrani klasik sangat jelas, merujuk pada sosok Nabi dari keturunan Ismail. Dalam salah satu fragmen rabbinik, tertulis, akan muncul seorang Nabi dari bangsa padang pasir selatan, ia akan membawa hukum baru dan umatnya akan menguasai dunia.
Bagi mereka yang mempelajari naskah ini secara mendalam, tidak sulit memahami siapa sosok yang dimaksud. Para penafsir Yahudi pada masa awal Islam sangat menyadari kemunculan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah sesuai dengan apa yang selama ini mereka simpan dalam lapisan-lapisan tafsir rahasia. Dalam literatur rabbinik, ada istilah Mashiach ben Ishmael, meski bukan dalam pengertian Mesias mereka sendiri, yang mengacu pada sosok kuat dari keturunan Ismail yang akan menjadi ancaman besar bagi struktur kekuasaan Bani Israel. Kalimat ini bukan berasal dari teks utama Taurat, tetapi dari tafsir dan komentar para rabbi terhadap hukum-hukum lama yang mereka pegang. Inilah cara mereka menyamarkan sesuatu yang sebenarnya sangat jelas. Mereka tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Teks Talmud tidak pernah mudah diakses masyarakat umum. Sejak awal penyusunannya, kitab ini hanya dipelajari oleh para rabbi dan murid-murid terpilih dalam lingkungan sinagoga yang tertutup. Di dalamnya tersimpan banyak penafsiran terhadap nubuat-nubuat dalam Taurat dan Tanakh. Salah satunya adalah tentang datangnya seorang nabi yang bukan dari kalangan mereka sendiri, tetapi akan menegakkan kembali ajaran Tauhid Ibrahim yang murni, menghancurkan penyimpangan-penyimpangan yang telah mereka lakukan sendiri. Mereka menyebutnya sebagai raja dari Padang Pasir Selatan, sebagai simbol kekuatan Islam yang kelak akan lahir dari Makkah. Para ahli sejarah Islam mencatat bahwa banyak rabi Yahudi yang sebenarnya telah mengenali Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diutus. Dalam peristiwa hijrah, ada beberapa tokoh Yahudi yang menyampaikan bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman telah mereka temukan dalam kitab mereka. Ciri itu bukan sembarangan. Talmud mencatat bahwa Nabi itu akan lahir di tempat yang penuh batu hitam dan lembah kering, yang oleh para rabbi kemudian diidentifikasi sebagai wilayah Hijaz. Tanda lainnya, Nabi itu akan menjadi ummi, tidak menulis dan tidak membaca kitab sebelumnya, tetapi akan membacakan firman dari Tuhan. Ini persis dengan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ayat ini menunjukkan dengan terang bahwa umat Yahudi dan Nasrani tidak asing terhadap sosok Nabi Muhammad. Mereka menemukannya dalam kitab mereka. Dalam catatan sejarah Islam, Abdullah bin Salam, seorang rabi besar Yahudi Madinah, adalah salah satu bukti hidup dari kebenaran ini. Ia memeluk Islam setelah membaca dan menyandingkan ciri-ciri kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teks yang ada dalam kitab mereka. Ia mengakui bahwa nubuat itu benar adanya, dan pengakuan seperti ini bukan satu atau dua kasus saja. Ia mencerminkan pengetahuan mendalam komunitas Yahudi tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Dalam Talmud, sosok Nabi dari keturunan Ismail ini sering dikaitkan dengan masa akhir sebuah tatanan lama. Mereka menyebutnya sebagai zaman pedang dari selatan, masa ketika umat dari gurun akan menaklukkan kota demi kota, bukan hanya dengan perang, tetapi dengan kekuatan keyakinan. Dalam sejarah Islam, ramalan itu benar-benar terjadi. Dalam waktu hanya beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menaklukkan Persia, Bizantium, dan wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah pengaruh Yahudi dan Nasrani. Fakta ini memperkuat ketakutan mereka, sekaligus menegaskan bahwa nubuat yang mereka simpan selama berabad-abad sedang digenapi. Para rabbi Yahudi memahami bahwa jika nubuat ini benar-benar terjadi, maka klaim mereka sebagai satu-satunya pewaris ajaran Tuhan akan runtuh. Mereka tahu nubuat itu tidak bisa dihapus begitu saja dari Talmud, karena Talmud merupakan catatan panjang dari para rabbi terdahulu. Maka mereka memilih cara lain, menyamarkan makna, menutup akses terhadap pengetahuan ini dari umat mereka sendiri, dan menyebarkan penafsiran baru yang menutup jejak nubuat tersebut. Mereka menyebut sosok ini bukan sebagai pembawa kebenaran, tetapi sebagai ancaman, sebagai pengguncang tatanan dunia lama. Konteks sejarah Madinah memperlihatkan bagaimana ketakutan yang tertulis dalam Talmud itu menjadi nyata dalam bentuk sikap politik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang Yahudi awalnya bersikap netral. Namun setelah menyadari bahwa tanda-tanda kenabian yang mereka baca dalam kitab mereka cocok dengan sosok Nabi Muhammad, sikap mereka berubah menjadi perlawanan terbuka. Mereka menolak mengakui kebenaran yang mereka ketahui. Dalam salah satu riwayat syahih disebutkan, seorang rabi pernah berkata, "Kami mengenal dia sebagaimana kami mengenal anak kami sendiri, tetapi kami tidak akan mengikutinya." Pernyataan ini bukanlah sekadar penolakan biasa. Ini adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang disebut dalam kitab mereka. Dalam Talmud,
terdapat istilah Ishmael's Prophet yang menggambarkan kemunculan pemimpin besar dari keturunan Ismail. Para rabi tidak menyebutnya sebagai Mesias mereka, tetapi sebagai titik balik kekuasaan mereka. Mereka paham betul bahwa sosok ini akan menjadi penggenapan janji Tuhan kepada Ibrahim, bahwa keturunan Ismail pun akan menjadi bangsa besar. Janji ini tertulis dalam Taurat, dan penafsirannya kemudian dimasukkan dalam Talmud sebagai bagian dari nubuatan yang mereka coba kendalikan maknanya. Dalam literatur rabbinik abad-abad awal, ada diskusi panjang tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk munculnya nabi dari bangsa Ismail. Beberapa naskah Talmud bahkan menyebut bahwa umatnya akan mengambil alih rumah ibadah Ibrahim, yang secara geografis hanya merujuk pada Makkah. Mereka menyebut tempat itu sebagai Baitullah dari Selatan. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bentuk penyamaran dari fakta sejarah yang mereka ketahui jauh sebelum Islam lahir. Setelah Islam berkembang pesat, banyak catatan Talmud yang mulai ditafsir ulang oleh para rabbi Eropa pada abad pertengahan. Mereka berusaha menghapus atau mengaburkan makna nubuat tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bagian Talmud bahkan sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa selain Ibrani, untuk menjaga agar bagian-bagian sensitif ini tidak terbuka ke publik. Namun di antara para ahli teks klasik, sisa-sisa nubuat ini masih bisa dilacak. Mereka tidak bisa menghapus semuanya karena Talmud telah ditulis dalam rentang waktu panjang dan direkam oleh banyak murid rabbinik. Nubuat tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Talmud bukan sekadar ramalan. Ia adalah potongan sejarah yang menandakan bahwa bangsa Yahudi sejak awal mengetahui kedatangan Nabi akhir zaman. Inilah sebabnya mengapa ketakutan mereka begitu dalam, mengapa perlawanan mereka begitu keras, dan mengapa nama Muhammad tidak disebut secara gamblang, melainkan melalui alegori dan kiasan. Mereka ingin menghindari pengakuan langsung, tetapi tidak dapat menyangkal apa yang telah ditulis oleh nenek moyang mereka sendiri. Ketika Islam terus berkembang, naskah-naskah Talmud menjadi semakin sensitif. Para rabi membatasi aksesnya, hanya orang-orang tertentu yang boleh membacanya. Dalam sinagoga-sinagoga kuno, bagian-bagian yang merujuk pada nubuat ini dibacakan secara tertutup, tidak boleh dicatat ulang atau disebarluaskan kepada publik luar. Mereka menganggapnya sebagai pengetahuan dalam lingkaran dalam. Tetapi fakta sejarah selalu menemukan jalannya. Seiring berkembangnya kajian teks klasik, para peneliti modern, termasuk sebagian dari kalangan Yahudi sendiri, mulai menemukan petunjuk-petunjuk tentang nubuat itu. Nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak tertulis secara eksplisit dalam Talmud, tetapi ciri-ciri, tanda-tanda, dan arah nubuatnya tidak bisa disangkal. Semuanya cocok dengan sosok Nabi dari keturunan Ismail yang membawa risalah tauhid. Dan ketika cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia, kebenaran nubuat ini tidak lagi dapat disembunyikan. Bagi para rabbi Yahudi, ini adalah bagian dari sejarah yang ingin mereka hapus. Namun bagi siapapun yang membuka Talmud dengan mata terbuka, potongan sejarah itu jelas ada, terpatri dalam lembaran-lembaran tua yang telah lama disembunyikan dari pandangan umat manusia. Di antara naskah-naskah Talmud yang tersisa hingga hari ini, banyak bagian yang telah disensor, dihapus, atau diterjemahkan ulang dengan makna yang lebih samar. Tetapi sejarah tidak mudah dipadamkan. Dalam teks rabbinik kuno, dalam tafsir-tafsir tertutup para rabbi, dan dalam bisik-bisik yang diwariskan turun-temurun, tersimpan satu kenyataan yang tak terbantahkan. Mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum Islam lahir. Mereka mengenali tanda-tandanya, memahami nubuatnya, dan mengetahui akibat dari kedatangannya. Dan karena itulah ketakutan mereka begitu dalam, begitu sistematis, dan begitu panjang jejaknya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kaum Yahudi tidak hanya melihat seorang pemimpin spiritual. Mereka melihat realisasi nubuat yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka melihat sosok yang akan mengguncang tatanan lama, mencabut klaim eksklusif mereka sebagai umat pilihan, dan membuka jalan bagi umat yang baru, umat yang tunduk hanya kepada Allah. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Dalam tafsir rabbinik atas nubuat Taurat, kedatangan seorang nabi dari keturunan Ismail selalu dipandang sebagai titik balik sejarah besar. Maka sejak saat itu setiap langkah mereka diwarnai oleh ketakutan dan perlawanan. Fakta bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam Talmud menjelaskan mengapa perlawanan Yahudi kepada beliau bukan sekadar karena perbedaan keyakinan, tetapi karena mereka menyadari nubuat yang mereka coba sembunyikan telah menjadi kenyataan. Mereka mengenali tanda-tanda kenabian itu lebih baik dari siapapun. Seperti disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146,
Orang-orang yang telah kami beri Alkitab mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini bukan bahasa simbolik. Ini adalah keterangan yang lahir dari kenyataan sejarah. Para rabi Yahudi memang mengenali siapa beliau. Seiring waktu, catatan-catatan Talmud yang mengandung nubuat tentang Nabi Muhammad SAW semakin dikunci rapat. Dilarang beredar luas, disembunyikan dalam arsip sinagoga, dan hanya dibacakan dalam forum terbatas. Sebagian naskahnya dihancurkan, sebagian lagi dimodifikasi dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Latin dan Jerman pada abad pertengahan. Namun seberapa keras pun usaha mereka menutupi, kebenaran tidak pernah bisa dikubur sepenuhnya. Para peneliti teks klasik Yahudi menemukan kejanggalan-kejanggalan, potongan nubuat yang mengarah jelas pada sosok Nabi akhir zaman. Potongan itu terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan nubuat tentang Nabi Muhammad SAW dalam Talmud menjadi saksi bisu bagaimana risalah Islam bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia sudah diberitakan jauh sebelumnya, dalam kitab-kitab terdahulu, dalam nubuat-nubuat kuno yang dikenal oleh para pemuka agama Yahudi. Namun karena kesombongan dan keengganan mengakui kebenaran, mereka menolak. Mereka berusaha mengaburkan sejarah. Mereka memutarbalikkan tafsir. Tetapi sejarah selalu punya cara untuk berbicara. Ia mungkin tertutup dalam debu naskah tua, namun tidak akan pernah benar-benar hilang. Di penghujung kisah ini, kita dapat melihat bagaimana jejak Nabi Muhammad SAW bukan hanya terpatri dalam sejarah Islam, tetapi juga dalam teks-teks agama lain, dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Talmud. Setiap lapisan teks itu menyimpan petunjuk tentang kedatangan Nabi terakhir, sosok yang akan membawa kebenaran tauhid. Dan meskipun upaya untuk menyembunyikannya telah berlangsung selama berabad-abad, setiap petunjuk itu kini mulai terbuka satu demi satu, seperti lembaran sejarah yang akhirnya tak lagi bisa dikunci. Inilah alasan mengapa nama Nabi Muhammad SAW tidak asing bagi mereka yang memegang kitab terdahulu. Inilah alasan mengapa ketakutan kaum Yahudi bukan ketakutan terhadap sosok asing, melainkan terhadap nubuat yang mereka sendiri ketahui. Inilah pula yang menjelaskan mengapa risalah Islam berkembang begitu cepat, karena ia adalah kelanjutan dari kebenaran yang satu, kebenaran yang telah diberitakan kepada umat terdahulu. Sejarah ini bukan dongeng. Ia adalah jejak yang tertulis dalam kitab dan terpatri dalam peristiwa. Ia mengajarkan bahwa kebenaran, meski disembunyikan, tidak akan pernah padam. Bahwa cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan terus menerangi jalan umat manusia dari masa lalu, masa kini, hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.